Hati dan perasaannya tersiksa setelah berbuat jahat kepada diri kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas hati dan perasaannya tersiksa setelah berbuat jahat kepada diri kamu. Jadi emang pembacaan ini ditujukan oleh seseorang yang memang di beberapa waktu yang lalu berbuat zolim dan juga berbuat jahat kepada diri kamu. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja kita lihat di kartu yang pertama. Seseorang yang memang pernah menyakiti kamu, pernah berbuat jahat kepada diri kamu, sekarang ini pada posisi saat ini kamu melihat video ini, memang dia juga sedang merasakan ada beberapa tekanan-tekanan yang cukup luar biasa. Jujur secara personal dia juga sangat merasakan ada beberapa masalah-masalah yang muncul, sangat merasakan ada beberapa masalah-masalah yang terjadi. Dia mengalami masalah ini, mengalami masalah itu, dan juga tertekan dengan beberapa masalah-masalah yang terjadi, sehingga emang dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi, dalam keadaan yang terjadi saat ini, kamu juga mampu untuk melihat langsung seseorang ini betul-betul tertekan dengan beberapa permasalahan yang dia hadapi. Dan jujur pada malam hari ini atau pada hari ini sampai dengan nanti di beberapa waktu ke depan, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Sehingga memang kalau bisa dikatakan dalam situasi yang terjadi, kamu juga jangan terlalu takut dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu sekarang ini. Sehingga dalam situasi yang kamu rasakan pada posisi yang terjadi berikutnya adalah kamu akan melihat situasi mereka sudah mulai ciut. Situasi mereka sudah mulai merasakan ada beberapa tekanan-tekanan yang terjadi. Sehingga apa? Dalam fase yang terjadi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa keadaan yang terjadi pada diri dia. Sehingga dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga bisa untuk memahami juga keadaan yang terjadi. Orang yang menzolimi kamu, orang yang menyakiti kamu betul-betul sekarang ini mendapatkan balasan-balasan yang luar biasa. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa keadaan yang muncul. Sehingga dalam situasi yang terjadi pun kamu juga nggak usah terlalu khawatir dengan karma-karma yang akan terjadi. Karena apa? Dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi berikutnya, memang mereka pun juga akan berada dalam satu fase yang betul-betul mendapatkan karma yang sangat-sangat luar biasa banyak. Sehingga apa? Dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi, orang ini betul-betul sedang diberikan karma, ujian yang terjadi dalam diri dia. Mungkin bukan ujian ya, tapi lebih cenderung kepada balasan dari apa yang memang dia perbuat kepada diri kamu. Masalah pekerjaannya, masalah di dalam keluarganya itu cukup banyak sekali. Sehingga apa? Dia pun juga dalam situasi yang bingung untuk menyelesaikan beberapa perkara-perkara yang muncul. Kenapa? Masalah yang terjadi itu silih berganti gitu loh. Sehingga apa? Dia pun juga pengen gitu loh untuk kembali seperti sedia kala, mendapatkan kebahagiaan, kembali seperti sedia kala, mendapatkan situasi yang positif, mendapatkan situasi yang baik. Tapi ya memang sepertinya juga mereka mengalami beberapa kesulitan-kesulitan yang cukup nyata. Dia mengalami situasi kesulitan yang cukup terjadi, sehingga dalam posisi saat ini pun juga mereka dalam keadaan yang nggak tahu harus ngapain aja gitu loh untuk menyelesaikan beberapa masalah yang terjadi saat ini. Dan kemudian dia pun juga dijauhi oleh keluarganya. Nah, saya rasa ini juga akan semakin memperkeruh kondisi yang dia rasakan. Dia sedang dalam kondisi tertekan, dia sedang dalam kondisi yang sedang merasakan ada banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi, ditambah lagi dia dijauhi oleh keluarganya. Sehingga bisa terbayang nggak posisinya itu seperti apa gitu loh. Dengan posisi yang terjadi pada diri dia, dia sudah dalam kondisi yang butuh support, dalam kondisi yang memang juga butuh keadaan di mana ada orang yang bisa menolong dia. Tapi ya saya rasa emang dia pun juga dalam satu fase
dia pun juga dalam satu kondisi yang memang juga keadaannya ada-ada saja. Orang-orang yang menjauhi dia, termasuk dalam keluarganya sendiri pun juga menjauhi dia gitu loh. Sehingga dalam konteks saat ini dia pun juga betul-betul merasakan situasi yang bingung, merasakan situasi yang nggak tahu harus ngapain gitu loh dalam situasi saat ini. Sehingga apa? Hati dan batinnya betul-betul menangis. Kok bisa? Ada masalah yang bertubi-tubi menghampiri diri dia, masalahnya bertubi-tubi, sehingga apa, dia pun juga nggak ada persiapan untuk menyelesaikan masalah itu, dan dia meminta tolong dengan orang lain pun juga hidupnya masih dipenuhi dengan rasa gengsi, sehingga apa, situasi yang terjadi memang dia pun juga dalam kondisi yang betul-betul mengalami tekanan-tekanan yang begitu hebatnya, dan dia pun juga dalam kondisi yang nggak tahu gitu loh ke dalam situasi ini apa yang harus dilakukan, sehingga di tengah ketidaktahuannya itu memang juga akan memberikan satu fase di mana mereka pun juga akan tertekan, terus tertekan dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul, sehingga dengan situasi dia yang terus tertekan ini pun juga akan menghadirkan beberapa kondisi-kondisi yang saya rasa juga dia terus mengalami tenggelam dalam keadaan-keadaan yang terus bermasalah pada posisi dia saat ini, sehingga dalam situasi yang muncul saat ini sepertinya dia pun juga dalam kondisi yang tidak bisa mengerti dan juga tidak bisa memahami dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi saat ini, sehingga dalam konteks yang muncul dia pun juga dalam kondisi yang sangat-sangat kewalahan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang dia sedang hadapi, sehingga dalam kondisi saat ini dia pun juga dalam keadaan yang betul-betul tidak bisa keluar dari sisi permasalahan yang saat ini sedang mereka rasakan, dari sisi yang saat ini sedang mereka hadapi. Dan kemudian dalam posisi yang terjadi berikutnya, dia pun juga memang masih belum menyadari ini adalah karma. Karena apa? Dia masih merasa manusia yang paling suci, dia masih merasa dia adalah manusia yang paling mulia, sehingga apa, posisi yang muncul, posisi yang terjadi, dia pun juga merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang sepertinya juga memang dia merasa manusia yang paling suci, sehingga apa, dia masih dipenuhi dengan rasa gengsi, sehingga ketika dia dipenuhi dengan rasa gengsi, tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa situasi-situasi yang sepertinya justru malah semakin mempersulit bagi diri dia sendiri. Dan apakah dia akan menyelesaikan masalahnya di dalam waktu dekat ini belum tentu, karena dalam situasi yang terjadi dia masih belum tentu untuk bisa menyelesaikan masalahnya itu dalam waktu dekat ini, sehingga memang dalam konteks yang muncul, dalam konteks yang terjadi, dia pun masih dipenuhi dengan kebingungan dan juga kekhawatiran, serta dia jujur dalam kondisi saat ini betul-betul masih dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan yang sangat luar biasa. Jadi ya memang dalam situasi ini seperti ini kehidupan dia betul-betul tersiksa, betul-betul tertekan dengan keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri dia saat ini. Dan kemudian memang dalam situasi ini kamu harus fokus saja dengan apa yang ada dalam kehidupan kamu. Biarkan dia merasakan sakit hati, biarkan dia merasakan kehancuran, biarkan perasaan dan hatinya menangis dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.